Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Seli Ayu Andesti. Saya dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. Saya jurusan Kesehatan Masyarakat, peminatan kesehatan reproduksi. Pada siang hari ini saya mengumpulkan teman-teman sekalian di sini ingin melakukan praktik diskusi kelompok tentang kesehatan reproduksi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang apa itu kesehatan reproduksi. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa metode yang akan kita gunakan pada pertemuan kali ini adalah diskusi kelompok. Sebelumnya saya juga akan membagi kalian ke dalam dua kelompok. Yang pertama ini ada satu kelompok, yang sebelah kiri saya satu kelompok, yang sebelah kanan saya kelompok kedua. Baik, karena materi diskusi kelompok kita pada pertemuan kali ini adalah tentang keadaan sehat dan sakit, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu definisi sehat dan sakit. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 maksudnya, sehat adalah keadaan seseorang yang sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk selalu produktif secara sosial dan ekonomis. Kemudian ada lagi pengertian dari WHO yang menjelaskan tentang sehat adalah suatu keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Kemudian ada definisi sakit. Definisi dari WHO mengatakan bahwa sakit adalah suatu kondisi, cacat atau kelainan yang disebabkan oleh gangguan penyakit, emosional, intelektual, serta sosial. Nah, sakit ini sendiri yang diderita oleh manusia itu dikategorikan ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama ada sakit secara fisik, yang kedua ada sakit secara mental. Sakit secara fisik misalnya kayak sakit kepala, kemudian memar, kemudian sakit kanker leher rahim atau sebagainya. Yang kedua itu ada sakit mental, misalnya tuh karena stres, diceraikan suami, atau stres karena suami selingkuh, atau stres karena dicemooh oleh orang banyak. Seperti itu contohnya. Selanjutnya, saya akan memberikan panduan diskusi kelompok. Saya punya kertas plano dan spidol. Nah, ini fungsinya untuk kalian melakukan diskusi kelompok. Kalian akan menuliskan laporan hasil diskusi kelompok kalian ke dalam kertas plano ini yang telah saya isi formatnya. Oke, saya akan membagikan ini kepada kelompok masing-masing. Oke, selanjutnya dari masing-masing kelompok akan melakukan diskusi yang berkaitan tentang, yang pertama itu karunia sehat yang dimiliki ataupun yang diinginkan oleh setiap peserta di kelompok masing-masing. Yang kedua itu ada sakit yang pernah dialami oleh setiap peserta kelompok masing-masing juga. Jadi waktu yang diberikan untuk diskusi kelompok kali ini adalah sekitar 15 menit yang dimulai dari sekarang. Baik, karena waktu diskusi juga telah selesai, selanjutnya saya mempersilakan kepada kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di hadapan peserta lainnya. Kepada kelompok 1, saya persilakan. Saya Bayu Eka Ardayuda ingin mempresentasikan laporan dari kelompok 1. Yaitu laporan kami adalah pada kondisi karunia sehat yang diinginkan, saya sendiri menginginkan mata yang sehat. Seperti yang dilihat, saya sekarang memakai kacamata karena mata saya tidak sehat. Yang diinginkan oleh saudara di sebelah saya ini yang bernama Uti, dia menginginkan rambut yang sehat. Itu untuk bagian fisik. Sedangkan di bagian mental, untuk karunia sehat yang saya inginkan adalah kepercayaan diri. Dan yang diinginkan oleh saudara saya Uti adalah rendah hati. Sedangkan pada kondisi sakit yang pernah dialami, saya sendiri tidak pernah mengalami sakit yang lumayan parah. Sakit yang sangat parah yang pernah saya alami hanyalah sakit gigi. Begitu juga saudara Uti juga tidak pernah mengalami sakit yang sangat parah. Yang paling parah yang pernah dialami hanyalah keseleo. Sedangkan pada mental, saya sendiri sering stres karena tekanan tugas kuliah.
dan saudara Uti stres karena masalah dalam keluarganya. Sekian laporan dari kelompok 1. Oke, baik, selanjutnya saya persilakan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan ataupun memberikan usulan rumusan dari perbaikan laporan yang disampaikan. Silakan kepada kelompok 2. Baiklah, saya ingin bertanya. Untuk bagian kondisi pada mental Mas Bayu, kan ada percaya diri. Nah, itu bagaimana cara Mas Bayu bisa percaya diri kepada orang banyak? Silakan dari kelompok kalau ingin menjawab. Cara saya meningkatkan kepercayaan diri saya dengan memperkecil circle pertemanan saya. Jadi saya tidak perlu bertemu banyak orang, sehingga saya tidak perlu mengalami gangguan mental tidak percaya diri. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan atau cukup? Oke, selanjutnya kepada kelompok 2, saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil laporan kami pada kondisi karunia sehat yang diinginkan dari fisik oleh Mas Dwi, yaitu wajah yang bersih. Nah, sedangkan saya di sini adalah kulit yang sehat. Untuk mentalnya dari Mas Dwi yang diinginkan adalah royal dan saya sabar. Yang kedua, ada kondisi sakit yang pernah dialami. Pada fisik, yaitu untuk Mas Dwi ada sakit cacar dan untuk saya adalah tipes. Yang kedua, pada mental, yaitu untuk Mas Dwi stres karena merasakan ekonomi dan saya stres karena sering menyusui. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya, saya persilakan kepada kelompok pertama untuk memberikan pertanyaan atau memberikan usulan perbaikan. Saya hanya ingin memberikan saran kepada kelompok 2, jika ini presentasi jangan hanya membaca, tidak menarik. Ya, terima kasih. Oke, baik, karena semua kelompok telah menyampaikan hasil presentasinya. Selanjutnya dalam diskusi ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada masing-masing kelompok. Yang pertama itu, bagaimana perasaan kalian ketika berbagi cerita tentang penyakit yang pernah atau sedang kalian alami? Saya ajukan kepada kelompok pertama. Silakan dijawab, siapa yang mau menjawab? Perasaan saya berbagi cerita tentang penyakit yang saya alami biasa saja, karena penyakit yang saya alami tidak terlalu parah dan semua orang pernah mengalaminya. Oke, baik. Selanjutnya, Tentu biasa saja, karena penyakit ini sering terjadi di kalangan umum. Baik, itu saja. Terima kasih. oke, baik. Untuk memperdalam proses diskusi kita pada kesempatan kali ini, saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kelompok. Yang pertama itu, bagaimana dampak sakit seseorang pada keluarganya ataupun pada pasiennya itu sendiri? Saya tujukan kepada kelompok 1. Silakan. Baiklah, tentunya keadaan saat ini tidak dapat dipisahkan dari peristiwa kehidupan, karena pasien atau penderita dan keluarga akan menghadapi berbagai perubahan yang terjadi akibat kondisi sakit atau pengobatan yang dilaksanakan setiap penderita dan keluarga akan merespon secara unik dalam kondisi sakit yang dialaminya. Misalnya, penyakit yang dialaminya seperti merasa sangat sedih, tidak ingin hidup lagi, tertekan, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari jawaban dari saya. Terima kasih, bagus sekali jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yang akan saya tujukan kepada kelompok 2. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan keadaan sehat secara fisik? Bisa berikan saya contohnya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari, yaitu pertanyaannya, apa yang dimaksudkan sehat secara fisik? Sehat secara fisik adalah yaitu keadaan yang ditandai dengan kondisi tubuh bugar dan normal, sehingga mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Baik, saya akan berikan contohnya, yaitu kulit yang sehat, kemudian tidak kering dan tidak berbentol atau tidak korengan. Baik, itu saja jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk masuk ke dalam materi kita, yaitu tentang kesehatan reproduksi, saya juga akan mengajukan pertanyaan kembali kepada kalian sembari menjelaskan tentang materi yang akan kita sampaikan. Apakah kalian pernah mendengar tentang kesehatan reproduksi itu sendiri? Tidak. Ada yang pernah, ada yang tidak.
Oke. Dari kalian apakah ada yang tahu maksud dari kesehatan reproduksi itu sendiri? Ya, Oke, baik, saya akan menjelaskan. Kesehatan reproduksi itu menurut WHO adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit tertentu atau kecacatan, tapi dalam segala aspek, baik itu yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, fungsi ataupun proses di dalamnya. Kemudian ada lagi definisi yang dijelaskan oleh BKKBN yang menjelaskan bahwa kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit ataupun kecacatan. Nah, selanjutnya, dari kalian apakah ada yang tahu ruang lingkup kesehatan reproduksi itu sendiri? tidak. Oke, baik. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, ruang lingkup kesehatan reproduksi itu sebenarnya sangat luas. Sesuai dengan definisi yang telah saya paparkan sebelumnya, karena mencangkup seluruh kehidupan manusia dari lahir hingga dia mati. Nah, sehingga dalam ruang lingkup kesehatan reproduksi itu sendiri lebih rinci digunakan pendekatan siklus hidup manusia atau life cycle approach, sehingga diperoleh komponen pelayanan yang nyata yang dapat dilaksanakan. Nah, kalau secara lebih luasnya, ruang lingkup kesehatan reproduksi itu sendiri meliputi yang pertama ada kesehatan ibu dan bayi yang baru lahir, kedua itu ada KB, keluarga berencana, yang ketiga itu pencegahan dan penanggulangan ISR. Apa itu ISR? ISR itu adalah infeksi saluran reproduksi, kemudian IMS dan HIV. Yang keempat itu ada pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi. Yang kelima ada KRR yang sekarang kita lakukan, yaitu kesehatan reproduksi remaja. Yang keenam itu ada pencegahan dan penanganan infertilitas. Ketujuh, kanker pada usia lanjut dan osteoporosis. Dan yang terakhir itu berbagai aspek kesehatan reproduksi, misalnya pada kanker serviks, mutilasi genitalia atau FGM. FGM itu female genital mutilation atau yang sering kita kenal dengan sebutan sunat perempuan, dan juga fistula dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita setelah sampai pada proses akhir, yaitu saya mengajak teman-teman sekalian untuk menyimpulkan hasil diskusi kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu ada pengertian kesehatan reproduksi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kesehatan reproduksi itu adalah keadaan fisik, mental, dan sosial yang sehat secara utuh, bukan hanya terbebas dari berbagai macam penyakit atau kecacatan, namun dalam segala aspek yang berhubungan tentang kesehatan reproduksi itu sendiri, fungsi maupun prosesnya. Dan pentingnya kita belajar kesehatan reproduksi ini sendiri adalah untuk menambah wawasan kita, ilmu yang kita miliki, supaya kita lebih aware terhadap kesehatan reproduksi yang kita miliki, kemudian sehingga kita dapat mencegah berbagai penyakit yang ada di dalam kesehatan reproduksi. Terus juga serta ilmu yang kita peroleh itu dapat kita share, kita bagikan ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin cukup sekian hasil diskusi kita pada kesempatan kali ini. Semoga praktik diskusi kelompok yang saya berikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.